Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan maghrib kali ini insyaallah taala kita mencoba untuk memperbaharui iman kita, meningkatkan iman kita yang mungkin pada pekan-pekan sebelumnya, hari-hari sebelumnya banyak hal-hal yang kita lakukan yang menyebabkan iman kita menjadi berkurang, sehingga menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah, malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah berikan pahala yang setimpal, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini menjadi sebuah sebab Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang teruji keimanannya dengan sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan maghrib kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji satu surat dalam Al-Quran, yang mana surat ini adalah surat yang istimewa, dan memang semua ayat dalam Al-Quran itu istimewa, tidak ada yang tidak istimewa, semuanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas seluruhnya istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Nah, surat ini terdiri atas 3 ayat, dan di dalam Al-Quran ada 3 surat yang terdiri atas 3 ayat. Jadi dalam Al-Quran yang terdiri atas 114 surat, hanya ada 3 surat yang terdiri atas 3 ayat. Yang pertama surat Al-Kautsar, yang kedua surat An-Nasr, yang ketiga surat Al-Asr. Jadi dalam Al-Quran hanya 3 surat ini yang terdiri atas 3 ayat. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan coba mengkaji, atau kita akan coba mempelajari surat Al-Asr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus solihat, yang melakukan amal kesolehan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang selalu saling menasihati terhadap kebaikan, al-haq, kebenaran, dan juga saling menasihati di atas kesabaran. Nah, 3 ayat ini dalam surat Al-Asr adalah ayat-ayat yang turun di kota Mekkah. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang di manakah surat Al-Asr itu turun, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Mekkah. Apa tujuannya, apa istimewanya
kita mengetahui ayat ini turun di Mekah atau di Madinah. Ya, walaupun dalam kajian tafsir permasalahan ini, yaitu ayat ini turun di mana, Mekah atau Madinah, itu selalu diperbincangkan dengan tujuan adalah untuk agar kita mengetahui ayat ini turun pada fase mana. Contoh misalnya surat Al-Lahab, Al-Masad turun di fase Makkiyah atau di Mekah. Maka di dalam surat ini bercerita tentang bagaimana adanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Lahab, di mana Abu Lahab memakai segala macam upaya untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam dunia kekinian pada hari ini, maka ayat-ayat tadi pada fase-fase tadi kita bisa cocokkan. Contoh, kalau kita mau coba jurnalisir, kira-kira kalau di Indonesia ini fase ayatnya Makkiyah atau Madaniyah? Kalau misalkan kita lihat dalam tataran dakwah, ya, dalam tataran dakwah kita masih pada fase Makkiyah. Kenapa? Karena banyak umat yang belum memiliki akidah yang benar karena lahir sudah muslim. Sehingga banyak di antara mereka tidak paham mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, tidak tahu mana tasyabbuh, tidak tahu mana yang namanya hukum-hukum Allah, sehingga mereka banyak yang tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah. Ada orang yang sholat tapi akidahnya tidak kuat, sehingga mereka sholat tapi masih syirik, sholat masih bermaksiat. Kenapa sebabnya? Karena mereka sebenarnya harus didakwahi terlebih dahulu dengan akidah, baru kemudian masuk kepada fase pensyariatan. Inilah fungsinya kenapa kita harus mengetahui ini Makkiyah atau ini Madaniyah. Nah, pada surat Al-Asr ini, ya, ada riwayat yang paling kuat menyebutkan bahwasanya ayat ini turun yaitu pada fase atau pada masa Makkiyah, yaitu ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah. Dikuatkan dengan sebuah riwayat dari Amr bin As. Amr bin As sebelum muslim dia jahiliyah. Jadi sebelum dia masuk Islam, Amr bin As adalah musuh Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu kali Amr bin As mendengar Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia mendengar. Dan orang Arab, Pak, adalah manusia-manusia yang faham secara intelektual bahasa Arab. Maka dia tahu mana perkataan manusia, mana bukan perkataan manusia. Mereka tahu. Jadi kalau orang penyair membuat syair dengan bahasa Arab, itu tidak seperti Al-Quran. Ya. Nah, kemudian di fase Mekah itu ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab sudah ada pada fase Makkiyah. Dan Musailamah Al-Kadzab sudah lama menganggap dirinya itu sebagai nabi atau utusan Tuhan. Maka kemudian Amr bin As penasaran dengan Musailamah Al-Kadzab, karena ada Muhammad SAW, ada Musailamah Al-Kadzab. Maka Amr bin As coba ngetes, kira-kira dari dua orang ini manakah yang betul-betul utusan Allah. Maka kemudian Amr bin As bertanya kepada Musailamah. Dikatakan, ya Musailamah, apakah engkau nabi, utusan Tuhan? Dikatakan, iya, tentu saja. Maka kemudian terjadilah dialog antara Amr bin As dan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As, ya Amr bin As, apa yang terakhir engkau dengar dari Muhammad SAW? Maka kemudian Amr bin As membacakan surat Al-Asr. Oh ya, ada satu surat yang kalimatnya sangat pendek, tetapi kalimat-kalimatnya menghujam. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faham kan? Mereka faham. Kalau kita mungkin nggak paham, karena kita bukan orang Arab. Mereka ketika si Musailamah ketika mendengar kalimat tersebut dia paham. Maka kemudian Musailamah terdiam sejenak seperti mendapatkan wahyu dari Tuhan.
dia terdiam sejenak, mengangguk-angguk kepalanya seperti mendapatkan wahyu dari Tuhan. Kemudian Musailamah mengatakan, wallahi aku pun telah mendapatkan wahyu dari Tuhanku. Kemudian Amru bertanya, coba bacakan. Kemudian Musailamah membaca, ya wabar, ya wabar. Wabar apa Pak? Wabar itu bulu. Bulu, satu bulu itu, jadi bulu ini di ayam itu, bulunya namanya wabar. Ya wabar, ya wabar, innama anta iradu wa sadr wasairuka nakrun. Kita kalau dengar kita ini Pak nih, bukan orang Arab nih, dengar kalimat ini juga udah, ini kalimat apa gitu kan. Wal asr, ya wabar gitu. Jadi rimanya ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu a-nya disamain. Wal asr, ya wabar, ya wabar. Wahai bulu, innama anta iradu wa sadr. Sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, ya. Wasairuka nakrun, dan keseluruhanmu adalah lubang-lubang. Apa artinya Pak? Nah, ketika mendengar kalimat dari Musailamah ini, Amru mengatakan, wallahi engkau pendusta. Langsung begitu kan. Padahal Amru bin As masih jahiliyah, belum muslim. Dia belum muslim. Namun dia mengatakan, kalau saya mendengar antara wal asr dengan ya wabar, ya wal asr lah. Kalimat yang indah, ya wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, ber semua kan? Kemudian sama Musailamah dengan cepat dia berpikir, oh ya ganti saja. Ya wabar, innama anta sadr, gitu kan. Nakr, jadi ada r-nya gitu. Ya udah, ini mah udah langsung dikatakan, wallahi engkau pendusta. Udah, selesai. Jadi dari situ Amru bin As sebenarnya sudah memiliki benih-benih iman. Dia sudah ada iman. Cuman karena kesombongan, inilah yang menyebabkan banyak orang tidak masuk Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, disebabkan kesombongan, bukan karena apa-apa. Karena kalau dia mendengar kalimat-kalimat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, diakui dan sangat diakui bahwasanya yang dikatakan adalah benar. Tidak ada kekeliruan dalam kalimatnya, dalam susunan tata bahasanya. Orang kalau tahu bahasa Arab, pasti dia mengatakan bahwa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan kalimat-kalimat biasa. Dia kalimat yang memiliki ruhiyah yang sangat tinggi, ya. Dan orang nggak pernah berpikir seperti kalimat alif lam mim, harful muqatta'ah, huruf terpotong-potong. Orang Arab nggak pernah berpikir bagaimana membuat syair dengan kalimat alif lam mim, nggak pernah terpikir. Namun tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Wah, ini kalimat yang sangat luar biasa. Bapak kalau yang suka bahasa Arab ya, nanti coba baca syair-syair orang Arab dengan Al-Quran, itu memang beda sekali, beda. Pembahasannya, temanya, kalimat-kalimatnya, susunan katanya. Jadi sebenarnya orang yang ngerti bahasa Arab cukup membaca kalimatnya saja, dia pasti beriman. Kalau kita kan karena nggak ngerti bahasa Arab, kadang-kadang kita tidak ada ruhiyahnya gitu ya. Ketika membaca terjemah baru kita bisa memahaminya. Nah, maka kemudian disinilah menjadi sebuah informasi, sebuah pendapat bahwasanya surat Al-Asr itu turun di kota Mekah atau yaitu ayat-ayat Makkiyah. Nah, kemudian surat Al-Asr ini adalah surat yang sangat istimewa sekali ya. Ada sunnah mahjurah, ada sunnah, ada perilaku as-salaf, orang-orang terdahulu yang ditinggalkan oleh kita pada hari ini. Apa itu sunnah mahjurahnya? Apa itu sunnah yang ditinggalkan oleh kita pada hari ini? Dalam sebuah riwayat disebutkan, waqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittakhadhuha syi'aran lahum fi multaqahum. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengambil syiar dari surat Al-Asr ini ketika mereka saling bertemu. Diriwayatkan dari Tabrani dengan sanadnya dari Ubaidillah bin Abdullah
bin Al-Husain Al-Ansari dari tabi'in diriwayatkan kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi, idzal taqaya, jika mereka saling bertemu, lam yatafarraqa, dan mereka tak akan, dan tidaklah mereka berpisah, illa ala an yaqra'a ahaduhuma alal akhar suratul asr. Maka selalu ketika mereka bertemu, kemudian ketika mereka ingin berpisah, maka salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Asr. Jadi kalau kita ketemu nih, kemudian assalamualaikum, salam, selesai. Kemudian sebelum selesai, maka dibacakan wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru assalamualaikum, baru pergi. Itu sunnah itu, ya. Kalau kita jangankan membaca surat Al-Asr, ketemu salam aja enggak. Ya. Padahal assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah 10 kebaikan. Wabarakatuh 10 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada sahabat kita, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, 30 kebaikan. Cuman assalamualaikum 10. Ya. Ini udah assalamualaikumnya cuman salam. Hai, halo, brother. Tidak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kayaknya ribet gitu Pak ya, kepanjangan gitu. Tapi ada pahala Pak, ada kebaikan yang didapatkan kalau kita mencoba untuk mengucapkan salam secara sempurna. Ya, apalagi kalau pengen bertemu membaca surat Al-Asr, itu lebih-lebih lagi susah dilakukan. Membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja kadang-kadang kita singkatin jadi assalamualaikum misalnya. Apalagi kalau di WhatsApp gitu ya, kalau di WhatsApp kan lebih-lebih lagi kan, cuman ASLM gitu ya. ASLMKM WRWB gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau AS WRWB gitu ya. Saking malesnya itu ya. Makanya alhamdulillah sekarang udah ada banyak stiker-stiker gitu ya. Stiker-stiker yang bisa dipakai. Jadi kita nggak capek-capek gitu. Padahal sebenarnya nulisnya Pak, itu berpahala Pak. Kita nulis nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap gitu ya. Itu berpahala itu. Ngetiknya berpahala. Kalau cuma posting berarti pahalanya posting doang gitu. Kalau ketikan berarti setiap kalimatnya itu kan menjadi lisan, bentuknya bentuk tulisan. Jadi ada lisan yang verbal kan, kayak assalamualaikum misalnya. Ada lisan yang sifatnya itu adalah kalimatnya melalui chattingan. Nah, jadi ini adalah sunnah Pak. Ini pentingnya surat Al-Asr sampai dijadikan sebuah bacaan di mana para sahabat Nabi SAW dan orang-orang salaf ketika mereka hendak berpisah, maka mereka saling membacakan surat Al-Asr. Ya. Tapi saya yakin kita susah kalau begini ya. Susah untuk melaksanakan sunnah ini, gitu ya. Terlalu panjang gitu ya, udah mau buru-buru. Assalamualaikum wal asri innal insana lafi khusr. Ente dulu yang baca, nanti besok aneh yang baca gitu. Wal asri. Kalau kita salaman sama 10 orang coba, gimana Pak 10 orang? Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana gitu kan. Jadi ini kayaknya sangat-sangat sulit lah ya. Tapi memang dalilnya kan sebenarnya kalimatnya jika 2 orang ketemu, bukan bersama-sama. Jadi kalau bertemu berdua gitu ya, maka salah satu membaca surat Al-Asr. Dan ini adalah sunnah ya, kalau memang bisa dilaksanakan, Masya Allah. Nah, itu adalah keutamaan surat Al-Asr yang kita bisa dapatkan, di mana surat Al-Asr selain dia bacaan Al-Quran, namun dia juga menjadi sebuah kalimat-kalimat yang dibaca oleh para sahabat-sahabat Nabi di dalam keseharian mereka. Sekarang kita akan masuk tafsir surat Al-Asr secara ringkas, insyaallah ta'ala. Yang pertama, wal asr. Wal asri artinya demi masa. Waw di sini wa maksudnya adalah bersumpah. Bersumpah dengan nama al-asr. Al-asr ini memiliki 2 pendapat. Yang pertama, asr adalah akhiru nahar, akhir siang, yaitu waktu asar. Waktu asar itu ya habis zuhur, asar. Wal asri. Kemudian pendapat yang kedua dikatakan al-asr adalah zaman. Zaman seperti asru sahabat, zaman sahabat, asru tabi'in, zaman tabi'in, ya. Jadi ada 2 pendapat di sini. Jika kita mengambil pendapat yang pertama, maka
Ini menunjukkan bahwasanya asar adalah waktu yang istimewa, ya. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Hafizu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hendaklah kalian menjaga salat, di antaranya adalah salat al-wusta. Nah, salat al-wusta adalah salat asar. Kenapa salat asar adalah salat yang istimewa? Karena jaraknya yang sangat pendek sekali di antara salat yang Allah ciptakan untuk kita. Selain jaraknya pendek, sulitnya manusia untuk mengerjakannya. Waktu asar sampai maghrib itu ya paling lama 2,5 jam misalnya. Dan di dalam kondisi itu kita seringkali dalam kondisi di perjalanan sulit sekali, ya. Bahkan saya punya saya pernah datang ke kampung gitu, ya, di mana waktu asar itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Karena masyarakatnya adalah petani, asar itu jam 3, tapi azan jam 4:30. Kenapa? Karena para petani pulang dari sawah jam 4:30. Tapi pun jam 4:30 dicocokkan gitu, ya, waktunya. Setelah saya datang ke masjid jam 4:30, tetap aja nggak sholat di masjid, Pak. Jadi kayak sia-sia gitu, ya. Udah ngasih space untuk mereka sholat, tapi ternyata mereka tidak sholat. Itu bayangkan sampai antara azan asar sebenarnya dengan azan asar palsu itu sampai 1 jam. Jaraknya jauh sekali. Ini menunjukkan memang ada kesulitan di waktu asar, sehingga Allah mengatakan hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jadi hendaklah kalian menjaga sholat-sholat, yang terlebih penting adalah sholat al-wusta. Nah, sholat al-wusta ini disebut sebagai sholat asar. Maka Allah mengatakan wal asr, demi waktu asar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan al-asr itu adalah az-zaman. Artinya az-zaman adalah waktu, ya, waktu di mana terjadinya segala hal di dalamnya. Terjadinya pergantian siang dan malam. Kehidupan manusia, kematian manusia, peperangan, perdamaian, itu adalah zaman. Itu adalah waktu, gitu, ya. Nah, maka di antara dua pendapat ini, para ulama berpendapat bahwa yang paling tepat kata al-asr itu artinya adalah az-zaman, yaitu waktu. Dan Allah bersumpah dengan nama waktu. Dan tidak hanya al-asr saja, tapi sebelumnya ada asy-syamsu, al-lail, ad-duha, ya, yang mana semuanya menunjukkan waktu. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ini betul-betul harus memperhatikan waktu demi waktu, ya. Karena di dalam waktu terdapat kebaikan, di dalam waktu terdapat pahala, di dalam waktu terdapat berbagai macam hal yang bisa kita munculkan, ya. Ada orang yang melakukan kebaikan dengan banyak kebaikan di dalamnya, ibadah salat, ibadah saum, taklim seperti hari ini. Ada orang yang melalaikan waktu dengan cara berfoya-foya, menyia-nyiakan waktunya, seperti kita duduk pada hari ini. Mungkin sekitar 30 menit, 40 menit kita habiskan waktu kita untuk kebaikan. Gitu, ya. Duduknya kita di tempat ini, Pak, walaupun ada yang duduk dalam kondisi yang tidak sempurna, dalam arti maksudnya dia tidak fokus untuk belajar karena mungkin dia kelelahan, dia capek dan yang lain sebagainya. Itu lebih bernilai pahala daripada orang-orang yang hanya duduk di rumah-rumah mereka, nonton TV dan yang lain sebagainya. Ada pahalanya, insya Allah. Duduknya kita di tempat ini, maka akan ada pahalanya. Dan dalam hadis disebutkan, orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita pada hari ini akan didoakan oleh ikan-ikan di lautan. Hadis sahih. Bayangin, Pak, pernah datang ke lautan, Pak? Bapak pernah hitung berapa ikan dalam lautan? Pernah, Pak, hitung ikan? Taunya mungkin yang ada di daratan, yang udah di pasar ikan mungkin kita hitung berapa kilo. Ya 200 kilo, 300 ton misalnya. Dan ikan paus yang ada di dasar lautan itu pun mendoakan kita pada hari ini, bertasbih kepada Allah agar kita hari ini diampuni atas dosa-dosa kita. Bayangkan hanya 30 menit Allah hapuskan dosa kita disebabkan karena ikan-ikan di lautan mendoakan kita pada hari ini. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang hari ini di waktu yang sama, di momentum yang sama sedang bersiap-siap untuk menonton sepak bola misalnya. Ya.
ada yang sudah duduk di depan TV, duduk di depan layar lebar, duduk kan sama ya. 1 jam yang begitu sangat berarti. Itu ya. Ini memang kebetulan lagi leg 2 ya. Iya. Lagi leg 2 nih, lagi seru-serunya nih gitu kan. Allahu alam siapa yang menang ya. Ada orang yang menghabiskan waktunya itu sampai 2 kali 45 menit ya, hampir 2 jam kurang gitu ya. Hanya untuk melihat bola ditendang-tendang gitu ya. Bola dilempar, bola disundul ya. Apalagi kalau kalah makin gregetan gitu ya. Makin pengen banting TV kan begitu ya. Itu pahalanya nggak ada kan gitu ya. Dibandingkan dengan bapak-bapak yang hari ini walaupun cuma 30 menit sampai 1 jam berjihad untuk capek duduk mendengarkan, membosankan gitu ya, dan pahalanya berbeda dengan orang-orang yang duduk di posisi yang berbeda. Maka waktu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia selalu rugi dalam waktu-waktu mereka. Ya. Insan di sini maknanya umum, siapa saja Pak? Al-insan. Dalam kalimat innal insan, al-insan memakai alif lam menunjukkan semua jenis manusia, siapapun dia. Ya, baik dia seorang penuntut ilmu, baik dia bukan penuntut ilmu, baik dia ustadz, baik dia habaib, baik dia siapapun syekh, siapapun dia berada pada kerugian. Ya, innal insana lafi khusrin. Ya. Jadi manusia semuanya tanpa terkecuali, bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dengan memakai beberapa kalimat penekanan. Pertama, inna, namanya kan kata-kata taukid, kalimat penegasan. Al-insan, penegasan. Lafi, penegasan. Jadi 3 penegasan. Jadi kalau kita mau terjemahkan itu adalah sesungguhnya manusia benar-benar sekali dalam kerugian. Kita Pak, kita semuanya merugi. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari kerugian. Ustaz, kerugian apa? Sekarang saya kaya raya, saya punya mobil, saya punya rumah, uang saya banyak di deposito. Saya kalau ibaratnya saya meninggal, Ustadz, anak cucu saya 7 turunan gak akan habis hartanya. Itu ruginya di mana? Ya. Maka para hadirin, tentunya sebenarnya kerugian yang asasi, kerugian yang sebenarnya adalah kerugian akhirat. Ya, Bapak tahu Korun? Ya, Korun itu konon diceritakan untuk membawa kuncinya saja, bukan hartanya. Kuncinya itu sampai beberapa ratus kereta. Satu kereta ditarik oleh beberapa kuda. Itu kunci Pak, itu kunci. Hartanya coba kayak gimana coba? Kita baru punya rumah harga 1 miliar aja udah gak mau sholat. Baru punya mobil harga 2 miliar aja udah kerjanya jalan-jalan aja. Jauh-jauh dia jalan gitu ya, naik mobil apa namanya mereknya itu saya nggak tahu. Ke Bandung dia jalan, ya dia jalan ke Malang, dia jalan kemana. Rumahnya sama masjidnya cuma 1 meter 2 meter, nggak bisa dia ke masjid. Ya, jadi semuanya akan binasa tuh, semuanya akan hilang. Jadi bukan harta yang membuat kita beruntung, tapi amal soleh yang menjadikan kita beruntung. Sehingga ketika Allah mengatakan, ini kan sebenarnya ayat ini turun setelah surat At-Takatsur. Ketika Allah mengatakan Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang itu merugi dalam harta karena mereka bermegah-megahan. Mereka dilalaikan dengan hartanya sampai mereka masuk ke dalam kubur pun mereka bermegah-megahan. Bapak pernah lihat ada kuburan yang mungkin nilai taksirannya itu bisa sampai berapa ratus juta. Itu kuburan itu. Ya. Sekarang yang pengen kuburan elit yang di daerah mana Pak? Purwakarta apa daerah mana itu? Ya di situ. Ya orang kalau mau itu harus bayar DP-nya berapa juta. Mau mati aja buat kapling dulu, bayar dulu berapa ratus juta. Ya itu sampai hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Makanya dalam Islam yang dianjurkan dan disunahkan kalau orang sudah meninggal itu kuburannya itu hanya diberikan batasan-batasan saja, tidak sampai di keramik, ya di keramik, apalagi keramiknya yang mereknya merek apa begitu ya, kemudian dikasih batu nisan, nanti dikasih bangunan, dikasih kubah,
Ya, kita kan sayang ustadz sama orang tua gitu kan. Kan banyak kan orang berdalilnya begitu. Itu kuburan kasihan banget, anak-anaknya pada kaya, cuman kuburannya balak begitu, banyak rumput, nggak diapa-apain. Justru itu yang bagus. Kenapa? Kalau kita punya duit, kasih sama orang yang hidup. Kalau kita sayang sama bapak, sama ibu hari ini, yang dilakukan apa? Ya mendoakanlah. Mendoakan, banyak beramal soleh. Bangun-bangun sering pada waktu malam hari mendoakan Robbik Firli, wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan bilang aku cinta sama orang tua, tapi nggak pernah mendoakan. Kenapa? Karena yang menjadikan amal orang tua masih terus berlanjut, Pak. Sampai hari ini adalah dari doa anak-anak yang soleh, bukan dari kuburan yang dibangun. Tidak ada dalilnya. Dalil itu adalah waladun solihun yad'u ilaihima, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan keduanya. Kita punya bapak udah meninggal, ya, punya uang, kita punya uang banyak, niatkan Pak, datang ke panti asuhan, kita datang, Bismillah ya Allah, hari ini saya sedekah, saya niatkan untuk bapak dan ibu saya. Itu ketika kita kasih itu Pak, amal solehnya itu mengalir ke kuburan mereka, insya Allah Ta'ala, ya, itu yang bermanfaat. Nah, makanya Allah turunkan lagi surat Al-Asr ketika Allah mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun tsumma kala sawfa ta'lamun. Kemudian Allah turunkan wal asri. Jadi kerugian manusia dua, lalai terhadap harta dan yang kedua lalai terhadap waktu. Udah gak punya harta, miskin, kan ada orang yang kaya lalai waktu banyak. Ini udah gak punya harta, miskin, maksiat terus. Kan sebenarnya kasihan Pak ya, sudah nggak punya uang, miskin, tapi sholat nggak mau, pakai jilbab nggak mau, ya, mabok aja tiap hari di pinggir jalan, nongkrong aja tiap hari pinggir jalan, kasihan. Ya kalau kaya mah, ya orang kaya dia punya motor Harley Davidson 10 motornya. Kemudian dia touring setiap hari gitu kan, karena duitnya di bank banyak, dia nggak sholat, dia nggak puasa, tanda kutip mending, tanda kutip gitu ya. Ini mah udah miskin, nggak punya harta, nggak mau sholat, apalagi yang bisa dibanggakan? Alhaqumut takatsur, udah nggak punya harta, kemudian dia rugi dalam waktu. Nah makanya bagi bapak-bapak di sini, masya Allah, saya acungin 2 jempol kan, udah kaya raya, hartanya banyak, ya nggak, keturunannya banyak. Tetapi gak lalai terhadap waktunya. Biarinlah sepak bola yang menang siapa aja, silakanlah. Yang penting hari ini jadwalnya untuk ngeces iman, gitu. Bodoh amat pas lihat di HP, wah kalah, bodoh amat. Ya, bodoh amat lah. Mau kalah, mau menang, yang penting mah saya sholat isya. Kan ada dulu, saya ingat banget tuh waktu lomba bola apa gitu, saya lupa itu. Itu lagi sholat isya Pak, lagi sholat isya di masjid, Allahu Akbar. Gol gitu. Jadi saya sholat isya di sebelah nonton bola. Gol, aduh. Sambil sholat, berapa kosong nih. Saking itu orang sampai nggak sholat. Berarti waktu itu sholat tarawih atau apa saya pernah juga lupa. Piala Dunia ya. Waktu itu juga pernah juga. Sampai orang nggak sholat tarawih gara-gara membela-belakan untuk nonton sepak bola. Masya Allah ya. Itu kan bayangin coba, nggak ada harganya. Dia menang kita nggak dapat apa-apa. Dia kalah kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita sholat buat kita puasa buat kita ngaji buat kita. Ya kenapa kita mikirin dia kan gitu? Ya biarin aja. Ustadz tidak cinta NKRI. NKRI itu tidak ditandai dengan nonton bola, tidak. NKRI harga mati itu harus ditandai dengan kita beramal baik di Indonesia ini. Tegakkan keislaman kita, wujudkan Islam kita, wujudkan syariat Islam kita, insya Allah Indonesia jadi berkah kan gitu. Tidak ada maksiat, Indonesia akan terhindar dari berbagai macam adab Allah karena masyarakatnya sudah beriman dan bertakwa. Daripada cuma nonton bola doang, untuk mewujudkan cinta Indonesia, itu dari mana definisinya kan gitu ya. Lebih baik kita doakan kebaikan Indonesia dengan sholat kita. Habis sholat kita bilang, ya Allah jadikan negeri Indonesia negeri yang baldatan thayyiban wa rabbun ghafur, kan gitu. Bagus gitu ya. Nah hadirin, jadi semua orang merugi. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 karakter orang akan selamat dari kerugian. Kalau enggak 3-3-nya merugi kita. Salah satunya merugi.
Dua-duanya saja merugi, harus tiga-tiganya. Apa itu yang pertama? Amanu, beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman harus didasari dengan ilmu. Kalau iman tanpa ilmu, hancur-hancuran. Ya. Nah, iman yang benar itu adalah iman yang meyakini bahwa Allah adalah satu. Ya, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Itu iman kita. Makanya aneh ya, mohon maaf ya kalaupun kita dalam hal ini berbeda pendapat. Saya tidak sepakat orang yang mengucapkan Natal kepada orang lain. Kenapa? Karena sama saja kita meyakini Allah itu beranak dan diperanakan. Enggak Ustadz, kan itu akidahnya kita tetap begitu. Ente ini orang nih nyembah salib, kita katakan selamat ya. Berarti kita sama juga menyelamati, memberikan ridho atas apa yang mereka kerjakan. Padahal Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Itu kurang apa itu? Surat Al-Ikhlas. Surat dalam Al-Qur'an. Ya, yang dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa sampai kita mengatakan selamat hari lahir anak Tuhan? Padahal Allah tidak diperanakan. Itu iman itu. Nah, kalau iman yang benar adalah iman yang meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang serupa dengannya. Dialah Allah yang mengatur alam semesta. Kita yakin bahwa yang menciptakan Allah, yang mengatur rezeki adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Ini iman. Iman kepada Allah, tauhid. Yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini sering berubah-ubah iman itu. Jangankan sama ujian yang sangat besar, Pak. Kita misalkan dalam keadaan miskin dikasih sembako, pindah agama misalnya. Ujian yang paling sangat simpel aja. Kupu-kupu masuk ke rumah aja udah berubah iman kita. Kupu-kupu masuk. Ada tamu. Itu imannya udah berubah. Apa hubungannya kupu-kupu masuk dengan tamu? Itu yang disebut sebagai khurafat. Lagi malam-malam duduk di luar, lagi ngerokok, ada burung suara di atas genteng. Buok, buok. Wah, ada yang meninggal. Kan begitu selalu. Itu imannya bermasalah tuh kalau begitu. Tanda-tanda alam dijadikan dasar, kecuali tanda-tanda alam yang memang ada ilmunya ya. Contohnya misalkan tanda-tanda alam, ada hewan tiba-tiba turun dari gunung ya ke bawah, itu berarti menunjukkan di atas itu sedang terjadi gunung meletus biasanya kan gitu. Mereka turun pada ke bawah. Namun kalau tanda-tanda suara burung berkicau, suara kodok ya begini kan gitu ya, berbunyi gitu ya, kemudian itu menjadi tanda itu imannya dipertanyakan. Di aspek rububiyah, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menolak untuk memberikan rezeki kepada kita. Seringkali kan kita walaupun ngomongan bercanda Pak ya, tapi ini kalau bisa jangan dilakukan. Contoh misalkan kita tangannya gatal sebelah kanan. Tangan Abi nih gatal bener Bi. Kenapa Bi? Biasanya sih dapat duit gitu. Tiba-tiba yang datang dapat kolektor gitu ya. Salah gitu. Harusnya sebelah kiri yang gatal. Gak ada hubungannya tangan kanan gatal, mata kedutan kanan. Ya, terus makanya ada kalimat yang bagus ya. Katanya kita harus belajar tauhid yang benar sehingga jangan sampai meyakini kalau bulu mata jatuh itu menunjukkan ada yang kangen sama kita. Ini kan kadang-kadang anak-anak yang baru gede kalau ini bulu mata jatuh, bulu mata lo jatuh, ada yang kangen lo sama lo gitu. Apa hubungannya bulu mata jatuh sama kangen? Itu tauhidnya juga jadi problem. Walaupun kadang-kadang bercanda ya, itu jangan sampai. Nah itu iman. Ya, iman yang benar. Iman yang benar dapat dilakukan ketika punya ilmu. Yang kedua, amal soleh. Beramal soleh. Amal soleh yang diterima hanya terjadi pada dua aspek. Yang pertama, amal yang ikhlas. Ikhlas artinya nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah, nggak boleh ujub. Namanya ikhlas. Kalau kita sholat hanya untuk Allah. Jangan sampai kalau nggak ada mertua nggak sholat di masjid. Kalau ada mertua sholat di masjid biar dibilang menantu solih. Ketika nggak ada mertua sholatnya di rumah. Ya. Kalau ada bupati baru pada ke masjid. Ketika bupati nggak datang ke masjid. Itu orang yang sholat dalam keadaan riya dan sholatnya tidak diterima.
Ya, atau sum'ah. Sum'ah itu adalah kita memperdengarkan amalan kita kepada orang lain. Termasuk hari ini kita sering memposting sesuatu yang merupakan ibadah mahdhah. Contohnya misalkan kita lagi kajian, kita foto, ceklek. Alhamdulillah hari ini kajian bersama ustadz di masjid. Itu namanya sum'ah. Ya. Dan kalau orang sum'ah, amal solehnya ditolak. Apalagi sampai Pak ada yang tega itu sholat sampai sengaja dia rekam. Ya, rekam sama dia. Kecuali memang ada faidah seperti para ustadz yang direkam suaranya untuk menjadi faidah. Tapi kalau kita siapa sih Pak? Suara jelek, ngaji gak bisa. Ya, lagi tahiyat akhir di foto sengaja ditaruh apa namanya itu tiang buat naruh kayak begini gitu kan, foto ceklek gitu ya, kemudian diposting di Facebook. Sekarang kan hari ini hari ria gitu ya, hidup kita hari ini semua dengan penuh postingan yang kita nggak tahu mana ini ibadah, mana yang bukan ibadah ya. Lagi umroh itu ibadah Pak, haji itu ibadah. Jangan sampai kita ibadah tertolak gara-gara sering posting. Lagi tawaf foto posting, alhamdulillah sudah putaran ke-7 ya. Ketika masuk ke Safa Marwah, alhamdulillah sudah selesai Safa Marwah, alhamdulillah sudah tahallul. Itu ibadah, nggak boleh diekspos. Kalau perlu orang nggak tahu kita umroh lebih bagus. Kenapa? Karena takut kita sum'ah. Kalau udah sum'ah tidak diterima. Ya kita makan mau umroh aja udah kayak mau kemana gitu ya. Umroh doang, 7 hari, 9 hari paling lama, ngundang orang sekampung gitu ya. Buat hajatan besar-besar, buat umroh aja. Dalam bahasa kita, gimana dia haji gitu ya. Makanya ibadah harus disembunyikan. Kalau ibadah kita ingin diterima, ya harus ikhlas. Ya jadi kita kalau sholat di masjid bersama-sama, sholat di rumah, sholat sunnah, ya nggak usah kita buat postingan malam-malam, jam 4 kita buat posting, kita buat status, sesungguhnya Allah senang dengan hamba-hambanya yang sujud di waktu malam. Itu menunjukkan dia sedang sholat malam. Gitu. Itu sum'ah itu. Nah kalau kita lagi sholat, udah biarin orang nggak tahu. Mendingan Pak posting jalan-jalan aja dah. Lagi makan cepret, alhamdulillah makan bakso guys gitu ya. Kemana kita makan mie ayam, kita nggak apa-apa itu malah. Ustaz itu kan buat orang jadi ngiler. Ya kalau memang ada orang yang ngiler, tulis saja postingannya mohon maaf ya kalau Anda ngiler gitu ya. Itu lebih bisa gitu karena di dunia. Tapi kalau untuk ibadah mendingan jangan. Ya, itu ikhlas. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Mutaba'ah ini adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai macam ibadah. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang Allah turunkan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi mempraktekannya. Sehingga ada dalam hadis disebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku ini salat. Jadi ada caranya. Ya bisa kita bebas gitu ya. Ada orang sekarang berkreasi sholat, contohnya nih, mohon maaf kalau memang ada yang sama dengan sholatnya. Seperti Allahu Akbar, kemudian dia putar dulu tangannya. Allahu Akbar, kemudian diputar tangannya, baru begini. Ada kan? Kita lihat ya. Juga ada yang Allahu Akbar, itu di samping taruhnya Pak. Kan biasanya kita di dada atau di perut lah ya. Dia di samping, di lambung ya. Itu yang harus ditanyakan, dalilnya mana? Ente kayak gitu ada nggak contohnya dari Rasul? Nah itu yang harus terus jadi pertanyaan. Bagaimana cara takbir? Ada orang yang takbirnya begini ya, dia seperti orang doa Allahu Akbar gitu, baru dia begini gitu ya. Ada juga yang sedekapnya misalkan begini gitu ya, atau ada yang begini. Itu semua ada dalilnya dan itu harus dicari betul-betul karena ibadah kita bukan ibadah sembarangan. Sehingga itulah yang menjadi amal soleh. Ya, jadi nggak cuma beramal tapi amalnya soleh. Kemudian yang ketiga adalah ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Yang ketiga adalah saling menasihati dengan kebaikan. Tawassaw, saling menasihati dengan al-haq, dengan kebenaran al-haq. Seperti ini contohnya. Kalau kita melihat ada seseorang tidak sholat, maka kita katakan, ya saudaraku, ayo kita sholat. Itu namanya tawassaw bil haqqi. Kita melihat ada akhwat nggak pakai jilbab, kita bilang, ya ukhti pakai jilbab. Itu namanya tawassaw bil haqqi. Jadi tawassaw bil haqqi sangat mudah. Kalau kita tahu sholat wajib, kita ajak tetangga kita, Pak, gitu ya. Sholat di masjid, Pak, gitu. Oke, makasih. Udah nggak apa-apa, tawassaw bil haqq. Kalau dia akhirnya nggak sholat, ya biarin aja urusan dia sama Allah. Yang penting kita tawassaw bil haqq.
Kemudian tawasau bisabr, yaitu untuk saling menasihati di atas kesabaran dengan mengatakan, bersabarlah saudaraku, sesungguhnya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita kalau kita bersabar. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3, ada sabar terhadap ketaatan, sabar dari perbuatan maksiat, sabar terhadap takdir Allah. Sabar di atas ketaatan adalah hendaknya seseorang bersabar saat mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Karena kalau orang melakukan ketaatan tanpa kesabaran, maka dia akan cepat futur namanya. Futur itu dia menjadi cepat lelah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat. Jadi berat taat itu. Jadi nggak mudah. Coba saya tanya sama bapak-bapak, siapa yang mampu 30 hari salat 5 waktu berjamaah, ya, ikut dari rakaat pertama, takbir imam, Allahu Akbar, kita ikut langsung. Ya coba nanti ntar dicek masing-masing. 30 hari, kata Nabi Muhammad SAW, bagi siapa yang sholat selama 30 hari, selalu bersama imam takbirnya, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur. Nah, ini kemestian, pasti ya. Jadi kalau bapak-bapak mau selamat dari azab kubur, dan hampir-hampir manusia tidak ada yang bisa selamat dari azab kubur. Sholat selama 30 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepat waktu. Jadi imam takbir, kita takbir. Ya. Itu kadang-kadang kita zuhur oke, asar meleset. Maghrib oke, isya meleset. Terus begitu. Nggak bisa kita istiqomah. Ya. Sabar di atas ketaatan. Kemudian sabar untuk tidak berbuat maksiat. Maksiat itu kan selalu menghantam kita setiap hari. Bersabar ya. Karena maksiat yang ada di hadapan kita itu cuman sementara itu kenikmatannya ya. Kemudian yang terakhir adalah sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya, maghfirah, ampunan kepadanya. Baik, ini adalah kandungan dari surat Al-Asr. Semoga Allah memberikan kepahaman kita atas penjelasan yang tadi saya sampaikan. Baik, sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab, silakan untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu. Tafadhol. Baik, sebelum kita tutup, jika ada hal-hal yang hendak disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan kepada para jamaah. Tafadhol. Yang mau ditanyakan? Ya, baik. Jika sudah jelas apa yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertambahan ilmu dan iman yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.